Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Najma Farah dengan KPM 135. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi faktor-faktor memilih strategi pembelajaran, di mana saya mendapatkan sepertiga bagian terakhir, yaitu peserta didik dan sarana, prasarana, serta ruang dan bukti. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang peserta didik. Peserta didik di sini adalah subjek utama dalam pembelajaran, di mana sebelum memilih strategi pembelajaran, kita harus melihat dulu bagaimana karakteristik peserta didik kita. Karakteristik peserta didik yaitu seperti yang pertama yaitu kemampuan awalnya. Nah, di sini kita melihat dulu bagaimana kemampuan awal peserta didik ini. Ada peserta didik yang memiliki kemampuan awal, misalnya ketika kita menjelaskan materi matematika yaitu berkaitan dengan pecahan, ada peserta didik ini yang sudah mengerti tentang penyebut, mana yang penyebut, mana yang pembilang. Nah, ada juga nih siswa tersebut belum paham mana yang penyebutnya, mana yang pembilangnya. Di sini kita dapat menggunakan strategi pembelajaran teman sebaya. Di sini teman sebaya ini dapat mengajarkan kepada teman yang kesulitan ini. Tutor ini dapat membantu guru selain siswa tersebut lebih paham dengan materi yang diajarkan temannya karena bahasanya lebih sederhana. Nah, di sini juga pembelajaran itu dapat berjalan dengan efektif. Nah, yang kedua yaitu tentang gaya belajar. Gaya belajar siswa di sini itu berbeda-beda. Ada yang gaya belajarnya visual, audio, dan kinestetik. Nah, peserta didik yang visual tentu dia lebih berminat ketika pembelajaran tersebut berbasis misalnya ada poster, ada gambar-gambar yang bisa dilihat. Sedangkan kalau siswa tersebut gaya belajarnya audio nih, dia pasti lebih senang jika pembelajaran tersebut digunakan seperti podcast atau rekaman-rekaman ceramah. Nah, juga kalau gaya belajarnya kinestetik, siswa tersebut pasti lebih tertarik kalau dilakukannya dengan cara langsung atau dengan pengalamannya langsung melakukan pembelajaran tersebut. Contoh yang kecilnya begini, misalnya ukuran sepatu ini 36 lah. Nah, 36 kan, ini disuruh memakai 35. Bisa saja ingin pakai sepatu itu, tapi ini tidak nyaman. Begitu juga dengan strategi pembelajaran yang kita gunakan. Kita tidak bisa memaksakan gaya belajar siswa tersebut untuk satu gaya belajar. Kita tidak bisa gunakan untuk semua siswa, karena jika kita gunakan satu gaya belajar saja, misalnya kita hanya gunakan media visual untuk menjelaskan kepada semua siswa, tentu strategi tersebut tidak akan efektif, tidak akan optimal. Mungkin siswa tersebut tetap bisa ikut dalam pembelajarannya, tapi hasilnya tidak begitu efektif untuknya. Nah, yang ketiga yaitu minat dan motivasinya. Nah, minat dan motivasi ini sangat mempengaruhi strategi pembelajaran yang akan kita gunakan. Dimana kalau kita mau siswa itu berminat dalam pembelajaran kita bisa menggunakan media berbasis animasi kartun, permainan, serta game-game edukatif atau bermain peran. Hal tersebut akan menarik minat dan motivasi siswa itu untuk memperhatikan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Nah, selanjutnya yaitu sarana, prasarana, serta ruang dan waktu. Sarana di sini yaitu segala hal yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran, seperti spidol yang saya gunakan, papan tulis, kursi-kursi dan meja yang kalian gunakan. Nah, di sini sarana tersebut sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Di mana jika sarana tidak terpenuhi,
mungkin pembelajaran tersebut tetap berjalan, cuman tidak akan efektif. Seperti inilah misalnya, kita punya kita mau mempelajari strategi pembelajaran eksperimen, tapi alat peraganya tidak ada, atau mungkin ada tapi sangat terbatas gitu. Tapi jumlah kita 40, tentu kita tidak bisa menggunakan metode eksperimen ini, karena metode eksperimen ini pasti akan menggunakan alat peraga yang jumlah besar atau jumlahnya banyak. Nah, sebaiknya kita gunakan saja strategi demonstrasi untuk menjelaskan dan memperagakannya langsung. Nah, selanjutnya prasarana di sini adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung tetapi mempengaruhi pembelajaran kita. Misalnya, di paparan ini kita gunakan lampu dan sirkulasi udaranya. Nah, selanjutnya ruang dan waktu. Ruangnya itu kita sebelum memilih strategi pembelajaran yang akan kita pilih ini, kita harus memperhatikan dulu bagaimana ruangan yang akan digunakan. Misalnya, ruangan tersebut sempit atau luas. Ketika kita ingin mengajarkan pembelajaran berbasis bermain peran, tentu kita harus memilih strategi yang tentu kita harus memilih ruangan yang lebih besar sehingga pembelajaran bermain peran tersebut dapat berjalan sesuai secara optimal. Selanjutnya waktu, di mana waktu ini sangat mempengaruhi strategi pembelajaran yang akan kita gunakan. Di mana misalnya kita hanya punya 45 menit untuk mengajar siswa. Tentu kita harus menggunakan juga dong strategi pembelajaran yang lebih aman untuk waktu yang 45 menit ini. Contohnya nih, kita ingin menggunakan waktu kita 45 menit. Tentu kita harus menggunakan metode atau strategi pembelajaran yang lebih terbatas waktunya, seperti metode ceramah, tanya jawab sederhana. Jika waktunya lebih dari itu, seperti misalnya kita menggunakan waktu 2-3 jam, kita bisa gunakan strategi pembelajaran atau metode pembelajaran seperti eksperimen, proyek, dan lainnya. Bagaimana teman-teman? Dari penjelasan saya tadi, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, silakan kepada ini. Saya ingin bertanya, waktu pembelajaran yang terbatas pada jam-jam tertentu dan luasnya ruang kelas menuntut manajemen yang baik kan? Nah, bagaimana caranya mengatur strategi pembelajaran kelompok di kelas yang sempit namun memiliki jumlah siswa yang banyak? Baik, saya menjawab pertanyaan ini. Ketika ruang sempit, tetapi kita mau memakai kelompok. Nah, di sini saya bisa membuat kelompok itu dalam jumlah 5 atau 4 orang. Seperti misalnya siswa ini duduk berdekatan, yaudah dia kelompokin aja biar tidak terlalu mejanya tidak terlalu bergeser-geser. Nah, hal tersebut dapat membuat pembelajaran tersebut tetap optimal dan pembelajaran kelompok yang kita inginkan tetap terjalankan. Karena pagi ini apakah akan ini paham? Terima kasih, saya sudah paham. Baik, kita lanjutkan. Apakah dari teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Baik, bagaimana keterbatasan waktu mempengaruhi pemilihan metode aktivitas belajar serta pencapaian tujuan pembelajaran? Tolong diberikan contohnya situasi di kelas. Waktu yang terbatas, apakah ini tetap efektif? Saya menjawab pertanyaan tadi. Waktu yang sedikit untuk metode pembelajaran itu tentu akan berpengaruh pada metode yang akan kita gunakan, serta aktivitas yang kita gunakan, terus pencapaian tujuannya. Nah, di sini sebelum kita melihat metode, aktivitas, serta tujuan yang akan kita gunakan, kita harus lihat dulu bagaimana waktunya. Jika waktu kurang, maka metode yang kita pilih pun harus kita sesuaikan dengan waktu tersebut. Seperti yang saya jelaskan, misalnya kita mau menggunakan metode pembelajaran eksperimen, tentu kita harus menggunakan waktu yang lebih panjang.
Nah, walaupun misalnya waktu kita terima, tapi kita paksa juga dengan eksperimen tersebut, tentu aktivitas pembelajaran kita bisa aja dilakukan, cuman mungkin memangkas pembelajaran kita tersebut. Nah, hal tersebut akan berpengaruh kepada pencapaian pembelajaran kita. Mungkin pencapaian pembelajarannya tidak efektif atau tidak optimal. Nah, contohnya itu ketika kita belajar tentang yang ceramah, kita mau waktu kita 45 menit, itu bagus sekali kalau untuk ceramah. Tapi kalau untuk eksperimen tersebut, kita tidak bisa menggunakan waktu yang 45 menit ini. Sebaiknya kita cari waktu yang lebih panjang untuk metode eksperimen dan metode misalnya bermentoran. Nah, dari penjelasan saya tadi dapat kita simpulkan bahwa bagaimana peserta didik, karakteristik peserta didik, sarananya, prasarana, ruang dan waktu ini harus dilihat dulu agar strategi pembelajaran yang kita gunakan itu dapat berjalan efektif, optimal, dan sesuai yang kita inginkan. Analoginya seperti ini, misalnya tentang sarana, prasarana, ruang dan waktu ini. Kita ingin memasak makanan, tetapi bahan dan fasilitas kita itu tidak ada. Mungkin kita bisa menggunakan bahan lain atau fasilitas lain, tetapi mungkin masakan kita itu tidak enak atau ada yang kurang di dalamnya. Begitu juga dengan strategi pembelajaran. Ketika tidak ada sarana atau prasarana yang memadai, maka strategi pembelajaran kita itu tidak akan berjalan efektif atau tidak optimal dalam pembelajaran tersebut, sehingga pencapaian tujuan yang kita inginkan tidak tercapai. Sekianlah presentasi saya hari ini. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.